Liga 1 hapus aturan hingga Menpora turun tangan untuk selesaikan polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Mentalitas Vietnam bermasalah, disebut bakal kesulitan untuk menang lawan timnas Indonesia. Pratama Arhan aman ke timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong sudah booking dulu ke pelatih Suwon FC. Dimas Derajat unjuk gigi, Stefano Lillipali pamer konsistensi jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam. Liga 1 hapus aturan hingga Menpora turun tangan untuk selesaikan polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia mengalami masalah karena sebagian klub menolak melepas pemain karena Liga 1 tetap berjalan. Padahal PSSI mempunyai target timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23, bahkan berharap lolos ke semifinal untuk membuka peluang tampil di Olimpiade 2024. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa solusi ditawarkan dengan relaksasi aturan Liga 1 hingga Menpora turun tangan. PT LIB sudah menawarkan untuk melakukan relaksasi aturan Liga 1 kepada seluruh klub-klub agar melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Kehadiran timnas U23 Indonesia pada Piala Asia memunculkan beberapa konsekuensi. Di antaranya ada banyak kontestan Liga 1 yang tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya pada kategori U23 dikarenakan harus bergabung bersama timnas U23. Demikian bunyi rilis LIB. Kini penghapusan aturan wajib memainkan satu pemain U23 selama 45 menit dianggap jadi salah satu solusi terbaik. Menpora RI Dito Aryo Tejo juga memberi pernyataan mengenai polemik ini. Ia pun meminta klub-klub Liga 1 melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Hal ini dikarenakan timnas U23 Indonesia punya target tampil di Olimpiade 2024. Kami berharap klub-klub bisa secara jiwa merah putih melepas pemain ke timnas negatif 23 Indonesia. Pastinya ini yang kami selalu monitor, bahwa dari jadwal liga dan agenda-agenda FIFA ini kami berharap bisa selaras. Kalau saya tentunya ingin semua lancar ketika negara memanggil dan memperjuangkan merah putih, apalagi jika agenda resmi FIFA, ujar Dito Aryo Tejo di Kemenpora. Pratama Arhan aman ke timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong sudah booking dulu ke pelatih Suwon FC. Timnas Indonesia U23 akan mentas di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong membutuhkan pemain terbaiknya untuk membela skuad Garuda, termasuk Pratama Arhan yang kini berkarier di luar negeri. Nah, karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA, ada beberapa klub yang menaungi pemain timnas Indonesia U-Strip 23 ogah melepaskan pemainnya. Hal ini ditakutkan ke Suwon FC yang diperkuat Arhan. Sebab ketika Piala Asia U23 bergulir, Liga Korea sudah memasuki kompetisi. Akan tetapi peluang Pratama Arhan membela timnas Indonesia U23 terjamin aman. Sebab Shin Tae-yong telah berkomunikasi jauh-jauh hari dengan pelatih Suwon FC Kim Eun-jung. Memang akan ada isu untuk Pratama Arhan yang dijadwalkan akan bergabung dengan timnas Indonesia U23 pada April mendatang, ucap Kim Eun-jung dikutip dari Interfootball. Tetapi Coach Shin Tae-yong memang sudah bilang sejak awal, dia akan coba berkoordinasi dengan orang-orang yang posisinya berbeda dibanding saat saya menjadi pelatih timnas, imbuh Kim Eun-jung. Adapun Kim juga pernah menangani timnas Korea Selatan U20. Hal itu membuat dirinya paham dengan situasi yang dihadapi oleh seniornya, Shin Tae-yong. Mentalitas Vietnam bermasalah, disebut bakal kesulitan untuk menang lawan timnas Indonesia. Timnas Vietnam mendapatkan banyak masalah jelang jumpa timnas Indonesia pada dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga tersebut bakal dilangsungkan pada 21 dan 26 Maret 2024. Kabar baiknya timnas Indonesia punya sedikit keuntungan jelang duel tersebut.
Pasalnya, skuad Garuda punya bekal positif usai menang atas Vietnam di laga terakhir. Kemenangan tersebut jadi yang pertama buat skuad Garuda sejak 2016 dan berhasil menyingkirkan Vietnam dari ajang Piala Asia 2023. Media Vietnam SOHVN menyoroti beberapa masalah yang menimpa sepak bola Vietnam akhir-akhir ini. Masalah tersebut jelas berdampak langsung pada persiapan Vietnam melawan timnas Indonesia. Soha pun juga mengkritik jalannya Liga Vietnam, di mana Philippe Troussier selaku pelatih timnas Vietnam jelas bakal terganggu dengan kebiasaan yang dibawa terjadi di liga domestik. Salah satu kejadian paling mencengangkan terjadi saat wonderkid Vietnam, Nguyen Dinh Bach menerima sanksi berat dari Quang Nam akibat tindakan indisipliner. Ditambah lagi, gejala serius yang jelas mengganggu persiapan Vietnam adalah banyaknya pemain andalan di era Park Hang-seo yang telah mengalami kemunduran. Permasalahan skuad hingga mentalitas yang tidak stabil akan sangat sulit bagi tim Vietnam untuk mengubah peruntungan melawan Indonesia yang bermain sangat baik di kancah kontinental dan regional, tulis SOHVN. Kesalahan besar terjadi pada Vietnam League yang masih berjuang untuk menemukan cara untuk menjadi profesional, tutup Soha. Dimas Derajat unjuk gigi, Stefano Lillipali pamer konsistensi jelang duel timnas Indonesia versus Vietnam. Para penyerang pamerkan kelasnya. Pada lanjutan pekan ke-26 Liga 1 untuk bisa menarik hati Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Jelang duel lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 3 nama penyerang yang paling menonjol pada laga pembuka pekan ke-26 yang dimulai pada Senin lalu. Nama pertama jelas adalah penyerang Persikabo Dimas Derajat. Dimas Derajat menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol untuk timnya. Saat itu Persikabo bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan dengan ia berhasil mencetak 2 gol. Namun sayang performa ciamik Dimas Derajat tidak bisa membawa timnya memenangkan pertandingan. Nama kedua adalah pemain Borneo FC Stefano Lillipali. Fano praktis jadi pemain yang jadi game changer Borneo pada musim ini yang memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-24. Sejauh ini Fano sudah mencetak double digit gol dan assist, yakni 11 gol dan 16 assist. Namun meski sudah berkontribusi untuk 27 gol timnya musim ini, namanya belum bisa menarik hati Shin Tae-yong untuk kembali ke timnas Indonesia. Satu nama lagi yang jauh dari sorotan adalah penyerang Arema FC Dedik Setiawan. Pada 2 laga terakhir, penyerang 29 tahun tersebut menunjukkan kelasnya dengan berkontribusi untuk 4 gol Arema FC. Rinciannya, Dedik Setiawan mencetak 2 gol dan 2 assist untuk tim berjuluk Singo Edan tersebut. Dedik Setiawan harus menjaga konsistensinya untuk mendapatkan kepercayaan lagi membela timnas Indonesia. Perjuangan Dedik untuk menembus skuad timnas Indonesia dipastikan bakal lebih berat dibandingkan 2 nama sebelumnya. Pasalnya, Dedik belum mendapatkan kesempatan membela tim Garuda sejak Januari 2022 lalu.